gua Freddy. Gua kembali lagi di sini. Ya di sini. Di cerita gua punya teori konspirasi, belum tentu benar, belum tentu salah, dan kali ini gue bakal memberikan suatu teori yang mungkin menurut kalian benar dari cerita kartun ataupun manga nih, anime Jepang, Crayon Shinchan. Semua orang pada tahu di Indonesia apalagi kan ya, karena hampir setiap minggu kita ngelihat ini kartun. Dan kalian tahu, di belakang ceritanya yang menarik terdapat sebuah teori yang mungkin menurut gua itu mengerikan. Dan nanti bakal kita ceritain bareng-bareng, oke? Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya buat kalian, karena ketika gua ada video baru, orang pertama yang nonton lo pada. Oke, kita mulai. Jadi, Crayon Shinchan ini memiliki teori konspirasi tentang kisah asli yang jadi inspirasi si penciptanya dalam menciptakan film ataupun serial Crayon Shinchan. Oke, dan ceritanya dimulai ketika satu keluarga, Ibu Misae dan satu keluarga itu tinggal dengan rukun, aman, tentram di sebuah rumah. Oke. Nah, di rumah ini tiba-tiba ada suatu momen si Himawari, adik kecilnya si Shinchan atau Shinosuke, itu menghilang dari rumah. Oke. Dia entah minggat, entah dia kabur, minggat sama aja ya. Entah dia kabur, entah dia cuman bermain-main doang tapi lupa akan tempat rumahnya sehingga dia kesasar, bisa juga, atau diculik. Nah, dari tiga opsi ini akhirnya mereka, bokapnya, nyokapnya dari si Shinosuke ataupun Shinchan, dan Shinchannya sendiri itu berkeliaran mencari adiknya. Di mana adiknya? Di sekitaran rumah, bahkan sampai ke jalan raya. Nah, tiba-tiba beruntungnya Shinosuke atau Shinchan menemukan adiknya di jalan raya. Oke. Dan sayangnya adiknya itu ditemukan sama si Shinchan yang masih umur 5 tahun, yang belum bisa untuk membantu anak-anak kecil. Oke, walaupun terkadang Shinchan berpikir dewasa dan bertindak seperti orang dewasa, tapi dengan umur yang masih 5 tahun, kecil kemungkinan dia bisa menolong adiknya dalam pencarian. Nah, ketika ketemu, dan si Himawari ini kondisinya lagi sangat genting. Karena apa? Dia mencoba untuk menyeberangi jalan yang saat itu ada mobil yang ingin menabrak dia. Entah ingin, entah nggak tahu, atau kebetulan, atau ya nggak tahu lah. Pokoknya di satu ketika itu mobil itu akan menghantam ataupun menabrak si Himawari. Sontak si Shinosuke langsung mengangkat adiknya dan menolongnya melewati jalan itu menuju ke trotoar. Tapi naasnya Shinosuke dan Himawari meninggal dunia di tempat karena tabrakan dari mobil yang melaju sangat kencang. Oke. Melihat kejadian itu, Ibu Misae dan Bapak Hiroshi sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa keluarganya. Apalagi kedua anaknya meninggal dunia di tempat pada saat itu. Oke. Dan bagaimana sih perasaan seorang ibu ketika ditinggal anaknya dua-duanya dalam kondisi yang tidak baik? Oke. Dan Ibu Misae itu pintar menggambar dalam ceritanya ini. Ibu Misae pintar menggambar dan menemukan krayon milik Shinosuke atau Shinchan di dalam mobil mereka. Oke. Nah, ketemunya krayon dalam mobil mereka dan
Ibu Misae mulai menggambar ataupun bikin kayak komik gitulah. Komik tentang keseharian Shinosuke dan adiknya Himawari bersama si Shiro, anjingnya ini, dengan dalam bentuk komik per lembar. Dia bikin per lembar dengan sedikit cerita untuk melegakan hatinya yang sedang sedih karena ditinggal kedua anaknya itu. Oh my god. Nah, pada saat kejadian ini, dia sering membuat komik, dia sering menggambar anime tentang anaknya, walaupun terkadang dia merasa sedih dan tak tega untuk menggambarkan situasi kondisi saat anaknya masih hidup. Tapi dengan begitu dia lega, dia terasa terobati dan ada wadah untuk dia bersedih hati dengan kreasinya. Nah, si Yoshito Usui sebagai pencipta dalam serial Crayon Shinchan menemukan bakat Ibu Misae dan juga menemukan cerita yang sangat menarik dalam karya Ibu Misae dan dituangkannya dalam sebuah anime ataupun komik-komik yang bagus, dan jadilah Crayon Shinchan gitu. Serem ya. Dengan entengnya tangan dalam membantu Ibu Misae dan mewujudkan cita-cita Ibu Misae untuk dapat mengenang anak-anaknya yang telah meninggal dunia di Jepang, Yoshito Usui akhirnya menerbitkan komiknya dan beberapa serial-serial TV untuk anak-anak, karena ini kartun kan ya, di Jepang. Dan kalian pasti tahu, dari dulu tahun 1990 sampai 2018 itu tercatat sudah 45 negara yang memakai ataupun mengkomersilkan ini serial TV Crayon Shinchan dengan 30 bahasa yang berbeda-beda. Sampai akhirnya yang gue tahu sih, sampai akhirnya 2018 itu kita nggak pernah ngeliat lagi Crayon Shinchan ya di TV-TV Indonesia. Karena apa? Karena banyaknya kritik dan banyaknya hujatan tentang film Crayon Shinchan yang mengatasnamakan tindakan yang tidak sesuai dengan umur. Karena apa? Sering banget kita ngelihat Crayon Shinchan ataupun si Shinosuke melakukan tindakan-tindakan sebagai orang dewasa dan genit gitu kepada kakak-kakak perempuan sekitar dia. Dan itu menurut beberapa orang itu sangat mengganggu dalam psikologis anak-anak Indonesia. Takutnya mereka malah ikut dalam tindakan si Shinosuke dalam Crayon Shinchan ini. Makanya 2018 di stop penayangan di Indonesia, TV swasta Indonesia. Kalian nggak pernah lihat lagi kan Crayon Shinchan di mana di Indonesia? Sedih. Karena gua sebagai anak 90-an itu berkembang dan tumbuh, hidup gua itu sering nonton si Crayon Shinchan ini. Dan susah hilang karena udah melekat di kita kan setiap hari Minggu. Kalau gua dulu setiap hari Minggu sering banget ngelihat film ini, serial dari Crayon Shinchan ini di TV swasta, dan itu membantu kita dalam meningkatkan stamina dalam hari Minggu itu kalau gua. Oke, ini teori gua tentang Crayon Shinchan. Ini hanya teori konspirasi gua tentang cerita ini. Bisa benar, bisa salah, dan bisa juga jadi kontroversi ya. Dan buat kalian boleh percaya boleh enggak, tetapi tetap berpikir positif aja, oke? Dari gue itu cerita tentang Crayon Shinchan. Jangan lupa subscribe dulu, like, comment, share ke teman-teman kalian, dan nyalain lonceng notifikasinya, oke? Ini gue Freddy. Nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Oke, gitu aja.